Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisantika. Di sini saya akan membahas mengenai definisi, alur, ragam, serta karakteristik pada penelitian kuantitatif. Langsung saja untuk definisi penelitian kuantitatif. Menurut Profesor Sugiono, penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data dalam metode ini bersifat kuantitatif dan statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Metode ini berlandaskan pada filsafat positivisme yang memandang bahwa realitas dapat diukur secara objektif dan terlepas dari subjektivitas penelitian. Penelitian kuantitatif sering digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel, mengukur pengaruh, atau membuat prediksi. Data yang dikumpulkan biasanya berupa angka-angka yang diolah dan dianalisis menggunakan metode statistik untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Selanjutnya itu ada alur penelitian. Alur penelitian kuantitatif terdiri dari beberapa tahapan yang sistematis dan terstruktur. Di antaranya, yang pertama yaitu ada identifikasi masalah. Pada tahap pertama, penelitian mengidentifikasi masalah yang ingin diteliti. Masalah ini biasanya berhubungan dengan fenomena yang ingin diuji, diukur, atau dibuktikan secara kuantitatif. Dan yang kedua ada kajian pustaka, di mana peneliti mengkaji teori-teori yang relevan untuk memahami fenomena yang akan diteliti. Tujuan ini untuk memperkaya landasan teori yang digunakan dalam penelitian dan memberikan dasar bagi penyusunan hipotesis. Dan yang ketiga ada penyusunan hipotesis. Penyusunan hipotesis atau hipotesis adalah pernyataan yang diajukan oleh peneliti mengenai hubungan antar variabel yang ingin diuji. Biasanya hipotesis ini dibentuk berdasarkan teori atau temuan sebelumnya yang relevan dengan masalah penelitian. Yang keempat ada menentukan variabel dan sampel. Peneliti menentukan variabel-variabel yang akan diteliti serta menentukan sampel yang akan dijadikan objek penelitian. Variabel dapat berupa variabel bebas, terikat, atau pengontrol yang akan dianalisis lebih lanjut. Yang kelima ada pengumpulan data. Tahap ini melibatkan pengumpulan data yang relevan dengan menggunakan instrumen penelitian seperti kuesioner, angket, tes, atau alat ukur lainnya. Data yang dikumpulkan biasanya berupa angka atau data kuantitatif. Yang selanjutnya nomor 6 yaitu ada pengolahan dan analisis data. Setelah data terkumpul, penelitian akan mengolah dan menganalisis data menggunakan teknik statistik yang sesuai. Data akan dianalisis untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketujuh ada pengujian hipotesis. Dalam tahap ini, peneliti menguji hipotesis yang diajukan dengan menggunakan metode statistik untuk menentukan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Yang kedelapan ada penyajian dan pembahasan hasil. Setelah analisis selesai, penelitian menyajikan hasil temuan dalam bentuk yang jelas dan sistematis. Pembahasan dilakukan untuk menginterpretasikan hasil penelitian dan membandingkan dengan hipotesis atau teori yang ada. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Pada tahap ini, penelitian menarik kesimpulan dan hasil penelitian dan memberikan saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya atau penerapan di lapangan. Oke, selanjutnya ada ragam penelitian. Penelitian kuantitatif memiliki beberapa ragam atau jenis yang dapat dibedakan berdasarkan tujuan dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya seperti yang pertama ada penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena atau situasi yang ada di lapangan. Data yang dikumpulkan dianalisis secara statistik deskriptif
seperti rata-rata frekuensi atau distribusi untuk memberikan gambaran umum mengenai keadaan yang diteliti tanpa berusaha untuk menguji hipotesis. Yang kedua ada penelitian korelasional. Penelitian korelasional bertujuan untuk menguji hubungan antara dua atau lebih variabel tanpa adanya manipulasi variabel. Yang ketiga ada penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental adalah jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh satu variabel terhadap variabel lain dengan cara mengontrol variabel-variabel yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Yang keempat ada penelitian komparatif. Penelitian komparatif bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok atau variabel untuk mengetahui perbedaan di antara mereka. Yang kelima ada penelitian causal komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mencari sebab akibat dari fenomena yang sudah terjadi. Penelitian ini tidak melakukan manipulasi variabel tetapi mengamati variabel yang ada untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat. Dan yang keenam ada penelitian longitudinal. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati variabel yang sama dalam waktu yang panjang. Penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengamati perubahan atau perkembangan dari variabel yang diteliti dalam jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya ada karakteristik penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dari jenis penelitian yang lainnya. Di antaranya yaitu ada yang pertama, berorientasi pada pengukuran. Penelitian ini berfokus pada pengukuran yang objektif dan kuantitatif terhadap fenomena yang akan diteliti. Yang kedua ada menggunakan instrumen penelitian yang terstandar. Penelitian kuantitatif menggunakan instrumen ini seperti kuesioner, angket, atau alat ukur lainnya yang memiliki validitas yang reliabilitas tinggi. Yang ketiga ada pendekatan positivisme. Metode penelitian ini berlandaskan pada filsafat positivisme yang menganggap bahwa realitas dapat diukur secara objektif. Dan yang keempat ada data yang diperoleh berupa angka. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kuantitatif berupa angka yang dapat dihitung dan dianalisis menggunakan teknik statistik. Hal ini memungkinkan penelitian untuk mendapatkan hasil yang bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima ada menggunakan analisis statistik. Setelah data terkumpul, penelitian kuantitatif mengolah dan menganalisis data menggunakan teknik statistik. Dan yang selanjutnya yang keenam ada bertujuan untuk menguji hipotesis. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah dirumuskan sebelumnya. Yang ketujuh ada menggunakan sampling. Penelitian kuantitatif sering menggunakan teknik sampling untuk memilih sampel yang representatif dari populasi yang lebih besar. Sampel yang terpilih akan digunakan untuk menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi. Yang kedelapan ada bersifat objektif dan sistematis. Penelitian kuantitatif bersifat objektif artinya hasil penelitian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti. Selain itu, penelitian ini dilakukan secara sistematis mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, hingga penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir ada hasil penelitian digeneralisasikan. Salah satu karakteristik utama penelitian kuantitatif adalah kemampuannya untuk menggeneralisasikan hasil penelitian pada populasi yang lebih besar. Hal ini dimungkinkan karena penelitian kuantitatif menggunakan sampel yang representatif dan analisis statistik yang kuat. Perkenalkan, nama saya Putri Dila Kamelia dari PTIK 5B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama ada instrumen penelitian kuantitatif menurut
Profesor Sugiono. Menurut Profesor Sugiono, seorang ahli dalam bidang meteorologi penelitian, instrumen penelitian kuantitatif adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kuantitatif yang berbentuk angka atau data numerik. Instrumen ini harus valid dan reliable untuk menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun jenis-jenis instrumen penelitian kuantitatif menurut Profesor Sugiono. Yang pertama itu kuesioner atau angket, yang kedua itu tes, yang ketiga skala pengukuran, yang terakhir observasi terstruktur. Dan adapun langkah-langkah penyusunan instrumen penelitian menurut Profesor Sugiono. Yang pertama, menyusun item-item pertanyaan atau pernyataan berdasarkan indikator variabel, menentukan skala pengukuran yang digunakan, melakukan uji coba instrumen untuk mengukur validitas dan reliabilitasnya, menyusun instrumen dalam bentuk yang mudah dipahami oleh responden. Proses pengujian instrumen. Setelah instrumen disusun, penting untuk menguji coba instrumen sebelum digunakan secara luas. Dalam pengumpulan data, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen tersebut sudah cukup efektif dalam menggali informasi yang diperlukan. Selanjutnya, variabel penelitian kuantitatif menurut Profesor Sugiono. Dalam penelitian kuantitatif, variabel merujuk pada sesuatu yang dapat diukur dan dapat bervariasi antar individu atau objek yang diteliti. Berikut ada beberapa poin penting mengenai variabel dan penelitian kuantitatif menurut Profesor Sugiono. Yang pertama, definisi variabel, yang kedua, operasionalisasi variabel, yang ketiga, hubungan antara variabel, yang keempat, hubungan kausal sebab akibat, dan yang terakhir, hubungan korelasional. Contoh penggunaan variabel dalam penelitian. Sebagai contoh, dalam sebuah penelitian tentang pengaruh pendidikan terhadap tingkat pendapatan, variabel independennya adalah pendidikan, misalnya tingkat pendidikan yang tercapai. Sedangkan variabel dependen adalah pendapatan, misalnya jumlah pendapatan bulanan. Jenis-jenis penelitian kuantitatif menurut Profesor Sugiono. Menurut Profesor Sugiono, penelitian kuantitatif memiliki berbagai jenis yang dapat disesuaikan dengan tujuan desain dan cara pengumpulan data dalam penelitian. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengukur, menguji, dan menganalisis hubungan antar variabel dalam bentuk angka. Berikut adalah beberapa jenis penelitian kuantitatif yang dijelaskan oleh Profesor Sugiono. Yang pertama, penelitian eksperimental. Yang kedua, penelitian korelasional. Yang ketiga, penelitian deskriptif kuantitatif. Yang keempat, penelitian komparatif. Adapun prosedur penelitian kuantitatif menurut Profesor Sugiono. Menurut Profesor Sugiono, produser penelitian kuantitatif terdiri dari serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur, dimulai dari perencanaan penelitian hingga analisis data. Berikut adalah langkah-langkah atau prosedur penelitian kuantitatif menurut Profesor Sugiono. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, menentukan tujuan dan rumusan masalah. Yang ketiga, membuat hipotesis. Yang keempat, menentukan variabel penelitian dan instrumen. Yang kelima, pengumpulan data. Yang keenam, analisis data. Yang ketujuh, interpretasi hasil. Yang kedelapan, menyusun laporan penelitian. Yang kesembilan, pengambilan kesimpulan dan rekomendasi. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Tribowo. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi, yaitu yang pertama adalah skala pengukuran penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono, skala pengukuran dalam penelitian kuantitatif pada cara untuk mengklasifikasikan dan mengukur variabel yang ada dalam penelitian. Ada 4 skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama ada skala norma. Skala norma adalah bisa digunakan untuk pengukuran yang hanya mengklasifikasikan data ke dalam kategori tertentu. Contohnya ada jenis kelamin, lalu sama status tentang pernikahan. Yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal adalah menunjukkan urutan
tapi jarak antar kategori tidak dapat diukur secara pasti. Contohnya ada tingkat pendidikan seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang ketiga ada skala interval. Skala interval memiliki urutan yang jelas dan jarak antar kategori dapat diukur, tetapi tidak ada titik nol mutlak. Contohnya ada suhu dalam derajat Celcius atau Fahrenheit. Yang terakhir ada skala rasio, memiliki semua karakteristik skala interval namun juga memiliki titik nol mutlak, yang artinya tidak ada jumlah tertentu. Contohnya itu ya berat badan, panjang, dan pendapatan. Lalu yang kedua ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Sugiono, pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif meliputi beberapa contoh. Yang pertama ada observasi. Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena yang sedang diteliti. Yang kedua ada angket atau kuesioner. Pengumpulan data bisa menggunakan serangkaian pertanyaan atau yang disusun untuk memperoleh jawaban dalam pertanyaan tersebut. Lalu yang ketiga ada wawancara pengumpulan data dengan cara bertanya jawab antara peneliti dengan responden secara langsung, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang keempat ada dokumentasi pengumpulan data melalui pencarian sumber tertulis atau rekaman yang berkaitan dengan objek yang diteliti, seperti laporan, arsip, dan catatan. Lalu yang ketiga ada prinsip pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan agar data yang diperoleh dapat diandaikan. Lalu mengumpulkan prinsip-prinsip berikut dalam pengumpulan data ada beberapa contoh. Yang pertama ada prinsip validitas. Data yang dikumpulkan harus relevan dan dapat menggambarkan fenomena yang ingin diteliti. Data yang valid adalah data yang akurat dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang kedua ada prinsip reliabilitas. Pengumpulan data harus dilakukan secara konsisten, sehingga jika penelitian dilakukan akan kembali dengan cara yang sama hasilnya yang diperoleh. Ketiga ada prinsip objektivitas. Pengumpulan data harus dilakukan tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau interpretasi pribadi. Peneliti dapat yang dikumpulkan harus murni dan responsif atau objek yang diteliti. Yang keempat ada prinsip etika. Pengumpulan data harus memperhatikan aspek etika seperti menjaga kerahasiaan informasi responden dan memperoleh izin sebelum melakukan penelitian. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data digunakan untuk mengolah data yang lebih terkumpul agar dapat memberikan informasi yang berarti. Antara lain yaitu contohnya ada analisis deskriptif. Analisis ini untuk menggambarkan atau menyajikan data secara sistematik tanpa berusaha menarik kesimpulan atau generalisasi. Teknik ini mencakup statistik deskriptif seperti mean, median, modus, standar deviasi, dan lain-lain. Yang kedua analisis interval. Teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau generalisasi dari data yang sampel yang diperoleh dan menggunakan statistik seperti uji T, uji F, uji C, square, dan analisis regresi. Yang ketiga analisis korelasi digunakan untuk melihat hubungan atau korelasi antar variabel dalam penelitian. Apakah ada hubungan yang signifikan antara dua variabel atau lebih. Yang terakhir ada analisis regresi. Teknik untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi sering digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu ada validitas. Menurut Azwar, validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Menurut Sugiono, suatu penelitian dikatakan valid jika terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Tes dianggap memiliki tingkat validitas yang tinggi
jika alat ukur tersebut berfungsi dengan baik, menghasilkan data yang akurat dan relevan dengan tujuan pengukurnya. Sebaliknya, jika data yang dihasilkan tidak sesuai dengan pengukuran, tes tersebut memiliki validitas yang rendah. Selanjutnya ada reliabilitas. Menurut Wallinger, reliabilitas berasal dari kata reliability yang berarti keajegan dalam pengukuran. Reliabilitas merujuk pada tingkat konsistensi dan kestabilan hasil pengukuran ketika suatu instrumen digunakan secara berulang. Menurut Sugiono, reliabilitas mencerminkan kendalan dan ketelitian indikator dalam sebuah kuesioner. Secara umum, reliabilitas dapat diartikan sebagai konsistensi suatu pengukur atau alat ukur. Pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur yang sama, misalnya melalui tes ulang atau tes retest, diharapkan memberikan hasil yang serupa. Dalam konteks pengukuran yang bersifat subjektif, reliabilitas dapat dinilai melalui kesamaan skor yang diberikan oleh dua penilai berbeda atau reliabilitas antar penilai. Jadi, validitas dan reliabilitas adalah dua pilar utama dalam penelitian kuantitatif menurut Sugiono. Validitas memastikan bahwa instrumen mengukur dengan tepat apa yang dimaksudkan yang diukur. Sementara reliabilitas memastikan konsistensi hasil pengukuran. Keduanya harus diuji secara sistematis untuk memastikan bahwa penelitian dapat dipercaya dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kita beralih topik ke penelitian kualitatif. Yang pertama ada pengertian penelitian kualitatif. Menurut Sugiono, mengungkapkan definisi penelitian pendekatan kualitatif didasarkan pada filosofi post-positivis yang digunakan oleh peneliti untuk mempelajari keadaan objek-objek alam utama atau bukan eksperimen. Sarana meliputi pengambilan sampel data yang ditargetkan dari sumber data. Metode survei menggunakan triangulasi atau kombinasi. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Dan temuan kualitatif berarti bukan generalitas. Jadi penelitian kualitatif ini dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif. Bisa berupa bahasa tertulis atau lisan dari seseorang dan pelaku yang diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis seperti fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Oleh karena itu, proses penelitian pendekatan kualitatif ini dimulai dengan pengembangan asumsi-asumsi dasar, kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam survei kemudian diinterpretasikan. Selanjutnya ada jenis-jenis penelitian. Di sini terdapat 11 jenis penelitian kualitatif dan salah satunya ada etnografi, yaitu untuk mengkaji kebudayaan atau perilaku sosial masyarakat tertentu. Dan ada fenomenologi atau mengeksplorasi pengalaman hidup individu untuk memahami maknanya. Dan ada studi kasus, digunakan untuk menggali fenomena dalam suatu konteks tertentu secara mendalam. Dan ada naratif, untuk menganalisis cerita atau narasi individu untuk memahami mereka. Selanjutnya ada permasalahan penelitian kualitatif. Untuk permasalahan yang sering muncul dalam penelitian kualitatif diantaranya yaitu kesulitan dalam validasi data, karena subjektivitas yang tinggi yang membuat datanya untuk divalidasi. Dan ada bias penelitian.
Karena penelitian kualitatif ini bertindak sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data, sehingga potensi untuk terjadinya bias itu sangat tinggi. Dan untuk waktunya yang lama, karena penelitian kualitatif membutuhkan waktu yang panjang untuk melakukan observasi dan wawancara dan analisis data, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan ada generalisasi, karena hasil penelitian kualitatif sering tidak dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Mungkin cukup sekian dari materi dari saya dan akan dilanjut oleh teman saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Daul Haq. Kali ini selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi 3 jenis, yaitu teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumen. Yang pertama itu observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati, mencatat, dan menganalisis fenomena atau perilaku secara langsung di lapangan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data akurat dari pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Jenis-jenis observasi. Yang pertama, ada jenis observasi yang berdasarkan dengan cara pelaksanaannya, seperti cara partisipatif dan non-partisipatif. Cara partisipatif, peneliti ikut serta dalam kegiatan yang diamati, dan observasi non-partisipatif, yaitu peneliti hanya mengamati saja tanpa terlibat langsung. Yang kedua, berdasarkan observasi yang berdasarkan struktur. Observasi ini ada 2, observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Observasi terstruktur itu menggunakan instrumen atau pedoman yang sudah dirancang sebelumnya, dan observasi tidak terstruktur itu fleksibel saja, tanpa harus ada pedoman khusus, lebih eksploratif lagi. Selanjutnya yaitu yang ketiga, berdasarkan teknik pengamatan. Observasi ini terbagi menjadi 2, dan observasi langsung dan observasi tidak langsung. Observasi langsung, peneliti dapat langsung mengamati subjek atau fenomena yang sedang ditelitinya, dan observasi tidak langsung yaitu pengamatan dilakukan melalui media seperti video ataupun rekaman. Dan langkah-langkah observasi. Langkah-langkah observasi ada 5. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dan fokus kepada pengamatan. Yang kedua, merancang instrumen, dan terutama jika observasi terstruktur. Yang ketiga, memilih lokasi dan subjek penelitian. Yang keempat, melakukan pencatatan data selama observasi berlangsung. Dan yang kelima yaitu mengorganisir dan menganalisis data untuk menghasilkan kesimpulan. Nah, adapun kekurangan dan kelebihan teknik observasi ini. Yang pertama, kelebihannya dulu. Nah, kelebihan dari observasi ini yaitu data akan lebih akurat dan mendalam. Lalu cocok untuk fenomena yang sulit dideskripsikan secara verbal. Dan kekurangannya itu rentan terhadap bias pengamatan dan memakan waktu yang lama, sulit dan untuk fenomena abstrak ini. Selanjutnya yaitu wawancara. Teknik pengumpulan wawancara. Wawancara adalah metode interaksi langsung antara pewawancara dan responden untuk memperoleh informasi mendalam terkait suatu topik. Teknik ini berguna untuk menggali data kuantitatif dan kualitatif. Dan wawancara juga ada beberapa jenis. Yang pertama itu berdasarkan struktur, wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Yang kedua, berdasarkan media. Wawancara berdasarkan media itu ada yang wawancara
tatap muka dan ataupun melalui daring ataupun melalui telepon. Dan berdasarkan tujuannya, wawancara berdasarkan tujuan ada wawancara mendalam atau in-depth interview untuk menggali pandangan individu secara rinci, dan wawancara kelompok fokus ataupun focus group discussion, diskusi kelompok kecil untuk melihat perspektif yang beragam. Dan langkah-langkah untuk melakukan observasi wawancara ini ada 5. Yang pertama, menentukan tujuan wawancara dan memilih responden. Yang kedua, menyusun daftar pertanyaan. Yang ketiga, menghubungi responden dan mengatur jadwal wawancara. Yang keempat, melakukan wawancara dengan suasana nyaman dan terbuka. Yang kelima, menganalisis data wawancara melalui transkripsi dan identifikasi pola. Nah, untuk pengumpulan data wawancara ini juga ada kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu fleksibel dan mendalam dan menangkap ekspresi dan emosi, terutama dalam wawancara tatap muka. Dan kekurangannya itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan rentan terhadap bias pewawancara. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data dari dokumen yang relevan, seperti laporan, arsip, buku, artikel, ataupun dokumen resmi lainnya. Teknik ini menghasilkan data sekunder yang sudah tersedia sebelum penelitian. Adapun jenis-jenis dokumen yang dapat dijadikan sebagai pengumpulan data. Yang pertama yaitu dokumen resmi, laporan pemerintah, kebijakan, dokumen, dan dokumen perusahaan. Yang kedua, dokumen pribadi seperti surat, autobiografi, ataupun foto. Yang ketiga yaitu dokumen publikasi, artikel seperti artikel ilmiah ataupun buku dan jurnal. Yang keempat yaitu dokumen digital seperti situs web, blog, dan media sosial. Selanjutnya tahapan studi dokumen. Yang pertama, identifikasi dokumen yang relevan, mengumpulkan data dari sumber yang terpercaya, melakukan analisis dokumen dan sesuai tujuan penelitian, dan validasi untuk memastikan